105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga diberkahi Allah dan diberikan kesehatan selalu untuk menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Baiklah, pada Oasis obrolan santri menginspirasi edisi Kamis kali ini, kita akan berbincang bareng dengan salah satu personil atau peserta dari Hafiz Indonesia. Maka dari itu, untuk keluarga SIP, stay tune di sini terus untuk mendengarkan percakapan kami seputar Hafiz Indonesia, ngobrol-ngobrol asik bareng Hafiz Indonesia hanya di sini di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Baiklah, edisi Oasis sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana seluruh yang terjadi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari dan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Dan pada kali ini kita membahas tentang salah satu peserta dari Hafiz Indonesia tahun 2021, Rahmat Isra Al-Fikri atau yang terkenal dengan Isra. Lalu untuk itu, Isra, abang mau nanya nih, kayak mana sih rasanya ketika Isra masuk Hafiz Indonesia waktu itu? Ya, alhamdulillah senang. Kalau pas tampil-tampil di Hafiz Indonesia itu rasa kalau pas pertama tampil di depan panggung itu agak gergetan dikit, tapi memang lama-lama itu terbiasa, alhamdulillah. Oh gitu. Oh, yang ngomong-ngomong, Isra nih asalnya dari mana, Sal? Anak asalnya dari Kabupaten Pasaman Barat, Bang. Dari Kabupaten Pasaman Barat. Itu ketika waktu di Pasaman Barat itu udah mulai ngafal Qur'annya sejak kapan? Kalau mulai ngafal Qur'annya sejak dari TK, tapi Bang itu anak pertama tinggal di Bukit Tinggi, Bang. Setelah itu pindah lagi ke Pasaman Barat. Pindah Pasaman Barat, di Bukit Tinggi sampai? Di Bukit Tinggi sampai kelas 3, Bang. 3 SD. Berarti kelas 3 SD itu udah SD itu Isra ngafal Qur'annya bareng siapa? Bareng di rumah tahfiz atau sama orang tua atau sama siapa gitu? Kalau sama orang tua ada, Bang, tapi ada juga Isra masuk rumah tahfiz, Bang. Rumah tahfiz. Oh, rumah tahfiz. Rumah tahfiz secara itu rumah tahfiznya Isra sudah sekolah atau emang nginap di sana? Pas sekolah, Bang, tibanya kalau saya di rumah tahfiz tuh untuk murajah tibanya, Bang. Pulang sekolah. Entah pas libur atau pulang sekolah, Bang. SD Isra dulu SDIT ya? SDIT. Iya, tapi Bang, kan anak 2 kali pindah sekolah, Bang. Jadi pas pertama anak di Bukit Tinggi, anak sekolah di SDIT, Bang. Yeah. Situ pas kelas 4 anak pindah ke Pasaman Barat, di Simpang 4 sekolahnya, Bang. Setelah itu anak belajar dulu kelas 5 sebulan sampai bulan Agustus. Pas bulan Agustus anak pindah lagi ke Kampung Anasasa, Bang. Oh gitu. Jadi keluarga SIP, Isra ini berasal dari Pasaman Barat, merupakan peserta Hafiz Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat ya, Isra. Kalau ngomong-ngomong, waktu Isra di Hafiz Indonesia tuh ada peserta lain nggak yang dari Sumatera Barat? Atau cuma Isra sendiri aja? Enggak, Bang. Isra sendiri aja. Oh, Isra sendiri aja. Oke. Ngomong nih, kemarin tuh Isra juga pernah dapat hadiah umroh ya dari Ustaz Adi Dayat waktu Ustaz Adi Dayat kesini ya. Waktu gimana itu dapat, kayak mana ceritanya dapat hadiah umroh dari Ustaz Adi Dayat? Jadi nih, Bang, jadi pas anak dengar dari media Ustaz Adi Dayat ini nanti datang ke Padang, nanti ceramahnya pusatnya di Masjid Agung Nurul Iman. Jadi pas pertama tuh anak malam-malam pergi dari tempat anak ke Masjid Agung Nurul Iman. Jadi itu anak dengar ceramah dulu. Dia ada 2 segmen. Tadi segmen pertama tuh ceramah dari Syekh di Palestina. Syekh Palestina. Itu segmen kedua baru ceramah Adi Dayat. Jadi pas akhir-akhir itu Ustaz Adi Dayat itu nanya siapa yang hafal 30 juz. Jadi anak nutut tangan disuruh sama anak banyak. Situ diuji oleh Ustaz Adi Dayat. Kalau soal pertama itu surah Thaha. Situ berapa baris setelahnya atau satu pojok setelahnya. Situ banyak pertanyaannya. Yang paling terakhir itu surah Maryam ya Yahya di kitab Al-Quwah. Semuanya situ alhamdulillah dikasih umrah. Dan plus satu anak-anak
berangkatin ayah anak untuk umrah. Berarti Isra pergi umrohnya dapat 2 tiket, Isra 1 sama ayah Isra 1. Oh gitu. Kapan umrohnya waktu dikasih? Umrohnya pas tahun 2023 bang. 2023. Itu umrohnya bareng sama Ustadz Adi Hidayat atau gimana? Kalau Ustadz Hidayat itu barengnya dia ada tersedia 2 gelombang. Kalau gelombang pertama itu pas bulan Oktober. Kalau pas gelombang kedua baru gitu masal sampai ratusan orang. Itu pas bulan November, akhir tahun. Oh gitu. Apa perasaan Isra dapat hadiah umroh ketika sama saya, selain senang gimana gitu? Alhamdulillah tibanya terharu bisa berangkatin orang tua umrah. Ibu ibu nggak ikut waktu itu berarti? Yang ikut ayah aja berdua sama Iya Isra. aja, Bang. Karena bunda tuh kan anak punya adik bang. Jadi adik ini tibanya punya keterbatasan khusus. Jadi tabang peluda adik ini tibanya kayak asal kayak nakal tuh bang. Tuh nanti sekejap mata hilang nanti tuh takutnya bang, makanya tambah pula tuh bunda anak ini kayak cemas-cemas sedikit tuh maka jaga adik anak di rumah. Oh gitu. Isra berapa bersaudara nih ngomong-ngomong kalau di keluarga? Kan anak 5 bersaudara bang, tapi anak keempat ini anak ke-1 yang hidup bang, karena 3 kakak anak atau bang anak ini dah almarhum pas kecil bang. Oh gitu. Oke, keluarga sip, di balik perjuangan kita dalam menghafal 30 juz dengan Al-Quran, pasti walaupun diberikan ujian, diberikan latar belakang yang mungkin menguji kita, maka Allah akan membalas kita dengan hadiah-hadiah yang tidak terduga. Salah satu contohnya Isra ya, dapat hadiah umroh dari Ustadz Adi Hidayat waktu tahun 2023, berangkat sama ayah berdua ke Tanah Suci ya Isra. Itu 2023 berarti sekitar kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD akhir-akhirnya ya. Tibanya itu bang. Ya, kelas 6. Oke, keluarga sip, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang perjuangan Isra bisa tembus ke Hafiz Indonesia yang ditayangkan di televisi, yang mungkin sama-sama kita dengarkan pula ketika bulan Ramadan. Di sana kita melihat anak-anak Hafiz Indonesia dari berbagai penjuru daerah di Nusantara berlomba untuk melafalkan Al-Quran, yang membuat kita terharu dan termotivasi terus untuk mengejar hafalan Quran serta mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Oke keluarga sip, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini mendengarkan Oasis, obrolan santri menginspirasi di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di Oasis, obrolan santri menginspirasi di Kamis siang yang penuh berkah ini. Masih bersama saya Muhammad Arif Sultani dengan bintang tamu spesial kita Rahmat Isra Al-Fikri di Bincang Bareng Hafiz Indonesia. Jadi Isra, kali ini teman-teman atau orang-orang di Arisalah ini ada tuh yang mempertanyakan kayak mana sih Isra bisa berjuang, bisa lolos ke tahap-tahap sampai bisa tampil di acara televisi Hafiz Indonesia tahun 2021 sampai 8 besar ya. Alhamdulillah. Jadi gini Isra, abang mau nanya nih, Isra daftar Hafiz Indonesia ini taunya kayak mana atau dari mana? Karena tahunya pas masih kecil bang. Itu pas Hafiz Indonesia tahun 2000, berarti 2010 entah 2016 atau 2018. Jadi itu saya tertarik untuk ngikutin. Rencana ngikutin pas umur gitu. Tapi kata bunda tuh Isra kalau mau Hafiz Indonesia tuh harus 30 juz dulu. Oh gitu. Nah, supaya mungkin untuk program hafalan tibanya bang. Jadi Isra mendaftarnya ke siapa waktu itu? Yang daftarin ayah atau nyari gimana? Daftarnya tuh udah lewat link bang. Link. Dari link. Seleksinya di mana? Seleksinya online atau online bang, karena pas pada saat itu masa COVID-19. Oh ya, 2021 masih pandemi ya. Jadi online, jadi rame yang ikut, lalu Isra di tes online di link itu. Lalu lulus sekitar 24 orang ya Isra? 4 ya, orang. Karena tuh orang-orang tuh dari ribuan orang seleksi bang, dari seluruh penjuru Indonesia.
Tapi yang diambil itu 24 orang dibagi 3 kelompok Bang. 3 kelompok. Kan udah nih Isra tahu Hafiz Indonesia ketika Isra nonton ketika masih kecil. Lalu Isra bilang sama Bunda Isra mau ikut Hafiz Indonesia. Kata Bunda Isra harus hafal 30 juz dulu, ini dulu. Jadi ketika Isra hafal 30 juz, Isra daftar online. Ya, daftar online, tesnya online. Kan ini tes online nih. Pas pengumuman itu kan agak-agak mendebarkan ya kan, agak dikdo lulus atau enggak. Kan sudah ketahuan misalnya Isra udah lulus, ada pengumumannya Isra lulus untuk Hafiz Indonesia. Jadi dari Isra dari rumah ke Jakarta itu kayak mana prosesnya? Kayak mana ceritanya Isra bisa sampai ke Jakarta, sampai studio untuk lomba Hafiz Indonesia? Jadi apa Bang? Cerita Isra bisa sampai ke Jakarta dari lulusnya itu sampai Isra bisa tampil di studio. Itu pertama menjalani tes swab dulu Bang, tes swab dulu. Itu disuruh oleh pihak RCTI-nya. Karena mungkin untuk apa Bang? Entah nanti apa pesertanya negatif atau positif itu maka jalani tes swab dulu di tempat asal dulu Bang. Situ dari bandara masuk ke Jakarta lagi Bang, di Jakarta itu menjalani tes swab dulu di Rumah Sakit Indosina. Itu banyak prosesnya Bang, mulai dari suntik darah itu Bang. Suntik itu ada swab juga Bang. Oh, berarti dari Jakarta naik pesawat ya dari Padang ke Jakarta. Tiba di Jakarta nanti ke studionya dijemput sama pihak TV-nya atau berangkat sendiri ke TV? Dijemput Bang. Dijemput sama orang TV. Tiba di sana, oh ya, bisa ceritakan nggak tahapan-tahapan Isra di Hafiz Indonesia tuh? Isra katanya tadi 24 peserta yang lolos di Hafiz Indonesia, lalu terbagi 8, terbagi apa gitu. Coba bisa ceritain nggak? Maksudnya babak pertama gitu Bang? Iya, sampai babak Isra alhamdulillah sampai nembus 8 besar di Hafiz Indonesia, bisa ceritain nggak? Kalau babak pertama tuh sama orang tua Bang, kayak sambung-sambung adik gitu Bang. Itu tuh mungkin kayak kocak itulah Bang. Karena tuh kan Isra sama ayah tuh lagi apa Bang? Surah Al-A'la. Sesambung ayat. Itu pas akhir-akhir ayat tuh Bang, ayah Isra tuh salah satu Bang, kelompat. Misalnya gitu. deh ayah Isra bacanya kan in hadza lafis sofil ula sofi Ibrahim Musa. Tapi itu kelompat berapa kata itu dari in hadza lafis sofil Ibrahim wa Musa. Kelompat Bang. Jadi ada momen-momen lucu ketika babak pertama. Lalu kan dari babak pertama ke babak keduanya kayak mana? Kalau babak kedua tuh sampai ke babak terakhir tuh ada babaknya kayak babak SOS. Ada babak kayak misalnya nih kayak harta karun. Jadi misalnya dia ada kura-kura. Nanti kita pilih kura-kura nih, nanti kura-kura nih misalnya itu surat At-Taghabun. Itu surat At-Taghabun tuh Bang. Nanti disuruh baca surat At-Taghabun. Disuruh baca surat At-Taghabun. Iya, Bang. Sudah baca surat At-Taghabun, lalu nanti itu aja Bang. Itu aja. Perasaan Isra ketika lihat teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia, apa rasanya? Kayak ini berat atau apa gitu, pas lagi tampil nengok kawan-kawan baik itu yang dari Jakarta sendiri atau yang udah Hafiz atau yang belum atau gimana, lihat persaingannya lumayan ketat dari seluruh Indonesia. Perasaan Isra apa tuh nengok kawan rame kayak gitu? Kalau awalnya tuh grogi, tapi ada juga masanya Isra tuh alhamdulillah nggak ada groginya Bang. Tuh kan sama Kak Irfan ya waktu di Hafiz Indonesia. Kayak mana rasanya tuh perasaan Isra lihat orang-orang yang dulu Isra nengoknya cuma di televisi, sekarang waktu tiba di Hafiz Indonesia Isra bisa ketemu tuh sama Kak Irfan, sama juri-jurinya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia Bang, bisa bertemu dengan orang-orang hebat kayak juri tuh, kayak Kak Nabila, sama Syabi Amir. Tuh awal-awalnya tuh Isra kepingin kali ketemu sama Syahli Jaber, tapi Syahli Jaber tuh dia udah almarhum pas sebelum Hafiz Indonesia dulu dilombakan tuh Bang. Iya. Diganti oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri. Oh ya, ada nggak cerita momen lain ketika Isra di Hafiz Indonesia tuh? Momen lain atau misalnya Isra ketemu sama Kak Nabila ngomong-ngomong atau apa gitu, yang momen
yang paling berkesan menurut Isra ketika Isra tampil di Hafiz Indonesia 2021? Itu bang. Apa? Boleh banget ya pas tertawa awal pas pulang tuh bang. Boleh. Itu pas pulang tuh itu secara kenaknya tuh banyak bang. Jadi pas babak terakhir secara pulang tuh itu lomba tercermat. Jadi pas tercermat tuh banyak salah tuh banyak. Jadi tuh ada babak penyisihan juga di babak yang tuh bang. Tadi itu terkumpul berapa orang. Jadi satu orang tuh tugasnya nanti juri ini nanti satu ayat nanti disambung lagi satu ayat bang. Itu pas satu ayat tuh dia orang satu ayat dilanjutin di Isra malah banyak ayatnya bang. Di surah Al-Mudatsir itu dan di ayat yang selanjutnya tuh bang tuh banyak salah. Itu makanya pulang bang. Tapi dia banyak qadarullah bang. Allah berkehendak. Tapi walaupun cuman sampai 8 besar atau Isra udah pulang dulu, tapi pasti rasa bersyukur, rasa bahagia itu luar biasa karena dah dikasih jalan sama Allah sampai Hafiz Indonesia di nasional. Jadi keluarga SIP, begitulah perjuangan Isra ketika mendaftar Hafiz Indonesia yang dulunya cuman mengetahui di TV, bilang sama orang tua. Mungkin keluarga SIP sendiri mungkin pernah merasakan seperti itu juga, melihat di televisi Hafiz Indonesia, itu Hafiz Indonesia mau ikut gitu kan. Lalu ketika Allah berkehendak, kita berjuang, kita berusaha, kita berikhtiar untuk ngafalin Quran, untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Di sana Allah ngasih jalan-jalan, lalu dapatlah jalan itu melalui orang tua Isra ketika itu daftar lewat link dapat link untuk daftar Hafiz Indonesia. Lalu ketika itu masih masa-masa pandemi, tesnya masih online ya Isra ya, masih online. Ketika itu online tesnya, lalu ketika udah berangkat mau menunggu mendebarkan dakdikduk apakah lulus atau enggak, rupanya lulus, alhamdulillah. Berangkat ke Jakarta melalui proses yang panjang sesuai protokol kesehatan yang masa itu. Lalu tiba di sana, tampil di televisi yang dulunya kita nengok acara, sekarang kita udah ada di acara. Lalu melihat orang-orang seperti Kak Nabila, Syekh Amr Al-Misri dan juri-juri lainnya, dan juga ketika kita di sana Isra merasakan awalnya grogi, tapi karena udah menjalanin ya akhirnya groginya hilang. Alhamdulillah, mungkin Isra pulang dari Hafiz Indonesia itu menjadi hasil yang terbaik menurut Allah. Mungkin Allah nanti ganti mungkin ketika Isra SMP sekarang atau MA nanti atau nanti kuliah Isra dapat hal-hal yang lebih menakjubkan lagi Isra. Nanti Isra bisa mendapatkan hal yang lebih spesial lagi, yang lebih besar lagi dari Hafiz Indonesia itu mungkin, insyaallah. Jadi Isra, pertanyaan terakhir nih, kan Isra tembus sampai 8 besar dan pulang ke Sumatera Barat, ya langsung ke Sumatera Barat kan, langsung ke Padang. Apa respon atau apa kayak mana orang-orang nengok Isra ketika pulang tuh? Keluarga besar atau kawan-kawan atau mungkin guru-guru Isra, kawan-kawan ayah Isra, kawan-kawan bunda Isra nengok Isra, apa responnya? Misalnya gak ngucapin selamat bang. Tapi kalau pas di media sosial tuh kan Hafiz Arsa ini punya Instagram bang. Jadi itu ada pas postingan Isra pulang tuh geger sekampung tuh bang ya bang. Sekampung misalnya kayak apa bang? Bang Adili, juri-juri Hafiz Indonesia tuh bang. Oh gitu, berarti ada kayak apa bang? Kayak dia kan Isra pulang, jadi itu banyak ya yang di media sosial ini bilang kalau juri itu nggak adil, kenapa dia pulangnya Isra tuh bang. Tapi walaupun itu sebenarnya Isra menerima ya Isra pulang. Tapi lebih banyak orang yang ngucapin selamat sama Isra, ya kan? Isra ke Jakarta sama siapa? Sama sekeluarga atau sama ayah aja? Sama ayah aja bang. Sama ayah aja ke Jakarta. Sesuai dengan syarat RCTI bang. Oh gitu, nanti sama salah satu orang tua kalau bisa nanti. Lalu tiba di Sumatera Barat, ada nggak pemerintah atau pejabat-pejabat yang ketemu sama Isra, minta ketemu sama Isra, ada nggak? Bisa diundang-undang bang, diundang-undang kayak ke
ke rumah Tafis atau banyak tuh bang. Oh, berarti Isra diajak undang untuk ngadain talk show, bincang-bincang bareng sama Isra. Ini sebagai tokoh inspiratif juga kan. Masya Allah. Jadi kalau Gasip, begitulah kita, walaupun yang kita kejar itu akhirat, maka dunia juga akan dapat. Walaupun akhirat yang kita kejar itu akan mengenalkan kita bagaimana dunia ini, dan kita akan terkenal di akhirat, di langit, dan juga akan terkenal di dunia. Baik keluarga Sip, stay tune bersama kami, tetap bersama kami di 105,8 di agenda Oasis obrolan santri menginspirasi bersama saya Muhammad Arif Sultani dan Rahma Isa Al-Fikri, bincang bareng Indonesia. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip semua masih stay bersama kami di Oasis obrolan santri menginspirasi, bincang bareng Hafiz Indonesia bersama saya Muhammad Arif Sultani dan narasumber spesial kita yang luar biasa, Rahmat Isra Al-Fikri. Keluarga Sip, sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol bareng kita pada siang hari ini, kita mau nih dengerin Isra membacakan beberapa ayat atau beberapa baris dari kalamullah Al-Quran. Untuk itu pada Isra disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi Isra, Bang dengar nih dari kawan-kawan Isra, dari orang-orang terdekat, katanya Isra selain bisa menghafalkan Al-Quran, selain bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, Isra juga punya lumayan bisa memberikan, misalkan ditanya bacakan halaman 3 halaman setelahnya, 3 halaman selanjutnya, bisa ya Isra? Boleh abang tes nggak? Nah, kita permintaan juga nih dari teman-teman Oasis semuanya, keluarga Sip, untuk mentes Isra ketika lagi podcast. Jadi abang mau tes Isra nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Coba bacain 3 halaman setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Masya Allah. Jadi Isra, soal selanjutnya Isra. Apakah Isra siap? Insyaallah siap. Isra, Bang mau tes nih, nyambung ayat aja Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Masya Allah. Bangunan Isra, kayak mana Isra bisa ngafal misalkan abang tadi nih di halaman innal ladzina kafaru lan tughni anhum tuh abang bilang coba bacakan 3 halaman setelahnya atau misalkan 3 halaman sebelumnya. Bagaimana metode Isra bisa ngafal seperti itu? Maksudnya yang halaman-halaman tuh Bang? Iya. Kalau nggak salah kalau pakai jari itu misalnya ini innal ladzina kafaru itu nih kalau halaman setelahnya kalau setelah pertama itu alladzina yaquluna rabbana, terus lagi nih ajukan jempol lagi tuh halaman kedua lagi tuh alam tasiban, dan halaman ketiga itu baru yang itu kurasin tuh. Berarti Isra juga ngafalin per halaman, awal-awal ayat per halaman untuk mempermudah menghafal Quran Isra. Oke, keluarga sip semuanya. Oh ya Isra, terakhir nih. Coba Isra ceritakan, katanya Isra juga pernah ikut MTQ dulu, ya, ikut MTQ sebelum masuk ke Risalah. Di tingkat kota maupun tingkat provinsi, boleh ceritakan nggak Isra ikut MTQ-nya cabang apa, cabang 30 juz atau cabang apa, dan apakah mendapat juara atau gimana? Jadi banyak Bang tuh pas masih kecil tuh Bang tuh kan ada lomba 10 juz di Palembang. Jadi Isra ikut Bang. Kalau nggak salah tuh juara, entah juara harapan atau juara yang penting juara peringkat 3 atau tibanya Bang. Jadi itu banyak lomba tuh cara ikut Bang. Ada lomba 20 juz. Tuh lomba 20 juz itu berapa kali? Jadi pertama tuh kalau lomba 20 juz itu di Padang Panjang. Itu harapan 1 kalau nggak salah Bang. Itu provinsi. Ya Bang. Situ di kabupaten lagi Bang, kabupaten. Itu juara 2 Bang. Dari final tadi di provinsi lagi di Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan nggak ada apa Bang, belum ada harapan tiba-tiba Bang. Masya Allah. Berarti dengan hafal Quran Isra selain mendapatkan hal-hal yang menakjubkan, Isra juga bisa mengukir prestasi sampai tingkat provinsi ya Isra. Baik keluarga sip semuanya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik darimu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi keluarga sip, apapun aktivitas kita dalam keseharian, apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, jangan pernah terlepas genggaman kita itu dari Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itulah yang akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya manusia di akhirat kelak nanti akan naik derajatnya sesuai dengan tingkatan hafalan atau apa yang dia baca ketika semasa hidup dia. Keluarga sip semuanya,
Jadi itulah bincang-bincang kita bersama Hafiz Indonesia pada edisi Oasis Obrolan Santri Menginspirasi pada kali ini. Semoga sangat menginspirasi dan memacu motivasi kita untuk selalu bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, serta mengamalkannya. Terima kasih Isra untuk bisa hadir di siangan kali ini. Jangan lupa dengarkan Oasis Obrolan Santri Menginspirasi setiap Kamisnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai waktu 15.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sip FM 105,8, inspirasi keluarga Anda. Selamat beraktivitas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.